firman Tuhan. Di hari ini kita bersyukur karena kita boleh lagi menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, menaikkan sembah kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa itulah pemeliharaan Tuhan atas kita, yang kita kembalikan syukur melalui pujian pengagungan kita kepada Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa di tengah-tengah dunia ini ya, tentu ada begitu banyak aturan-aturan ya. Ada begitu banyak aturan-aturan yang ada di dalam dunia ini. Ya, aturan-aturan hukum yang telah dibuat, yang telah ditetapkan, yang berlaku baik itu secara lokal, kedaerahan maupun nasional, bahkan hukum-hukum internasional. Jadi ada berbagai macam hukum yang dibuat yang mengikat satu dengan yang lainnya. Tadi saya katakan baik secara lokal, baik secara daerah, baik secara nasional maupun secara internasional. Nah, dalam bidang tertentu ataupun mencakup hal-hal yang bersifat umum. Nah, tentunya tujuan adanya hukum, tujuan adanya aturan, tujuan adanya ketetapan-ketetapan yang dibuat ini, peraturan-peraturan yang dibuat ini, supaya dimaksudkan agar adanya sebuah keteraturan, agar adanya sebuah keteraturan, keamanan dalam kehidupan tentunya ya, baik di bidang keamanan maupun di bidang apapun, supaya ada keteraturan, yaitu maksud dan tujuan ditetapkannya hukum. Nah, berarti peraturan atau hukum itu sangat penting ya. Peraturan hukum yang dibuat itu sangat penting dalam kehidupan di bidang apapun. Tentunya tanpa hukum, tanpa aturan, maka yang terjadi adalah ketidakaturan ya. Ketidakaturan atau nantinya akan ada yang namanya kekacauan. Nah, dalam melihat ini, kita tahu bersama bahwa tadi saya katakan bahwa ada aturan-aturan, ada hukum-hukum yang telah ditetapkan, yang dimaksud supaya adanya keteraturan, adanya keamanan dalam kehidupan ya. Namun pada kenyataannya juga dalam pelaksanaannya ada saja ya, kita mendapati banyak yang tidak sadar dan menjadi pelanggar-pelanggar hukum ya. Tentunya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum ada konsekuensi dan hukuman, begitu pula dengan hukum Tuhan. Karena itu pada kesempatan ini saya mau berbicara dalam satu judul perenungan, yaitu menjadi pribadi yang sadar dan taat akan hukum ya. Saya sudah sampaikan dalam pendahuluan ini, yaitu bahwa hukum dibentuk, hukum dimaksudkan dengan tujuan agar supaya adanya keteraturan, agar supaya tidak terjadi kekacauan ya, tidak terjadi ketidakaturan ya. Nah, kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, tentunya ada berbagai macam hukum-hukum Tuhan, ada berbagai macam peraturan-peraturan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tentunya sama maksud dan tujuan daripada ditetapkannya hukum-hukum Tuhan atau peraturan-peraturan dari Tuhan adalah supaya adanya keteraturan, adanya kedamaian, adanya kehidupan yang aman, adanya kehidupan yang baik tentunya. Mari kita akan melihat dan memperhatikan. Kita membaca dalam Matius pasal 22. Matius pasal 22. Kita akan membaca mulai ayat 34 hingga ayatnya yang ke-40. Nah, ini merupakan inti dari seluruh hukum Tuhan, kata firman Tuhan. Dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-40,
Mari kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. Mari kita membaca dengan bersuara supaya kedengaran di telinga kita, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji nama Tuhan. Kita telah membaca kebenaran firman Tuhan ini, dan ini merupakan inti dari seluruh hukum Tuhan, kata firman Tuhan. Jadi dalam sebuah perkumpulan pada waktu itu, kita melihat ada seorang ahli Taurat yang datang bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus, ya. Dikatakan bahwa, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dia mau bertanya dari sekian banyak hukum-hukum Tuhan, dari sekian banyak aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam hukum Taurat, ya, hukum mana yang paling terutama? Dia bertanya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, hukum mana yang terutama, ya? Kalau kita melihat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ini merupakan inti dari seluruh hukum Tuhan, dan yang dikenal dengan namanya hukum kasih, ya, hukum kasih. Jadi maksud daripada Tuhan menetapkan hukum-hukumnya dari sekian banyak hukum yang ada, yang dirangkum dalam dua hukum yang disampaikan oleh Tuhan dalam hukum kasih ini, ternyata bahwa Tuhan menetapkan hukum, Tuhan menetapkan aturan, Tuhan menetapkan ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan oleh umat Tuhan adalah dengan maksud bahwa Dia mengasihi kita. Amin. Dia mengasihi kita, dan maksud dari hukum-hukum itu adalah bagaimana kita juga dapat mengaplikasikan kasih itu, ya. Kalau kita melihat yang pertama, ya, Tuhan mengatakan dalam hukum ini, dalam rangkuman hukum Tuhan ini ada dua. Yang pertama adalah dalam ayat 37. Di sana dikatakan dalam sampai ayatnya yang ke-38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Mari kita akan melihat ayat ini, ya. Dikatakan di sana bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Ya. Pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan? Ya. Mungkin kita berkata, ya, saya mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Tidak sampai di situ, saudara. Dikatakan dengan apa? Dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, saudara, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari seorang ahli Taurat pada waktu itu. Dari sekian banyak hukum, mana hukum yang terutama? Tuhan Yesus mengatakan, yang pertama, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dalam bagian lain juga ditambahkan dengan segenap kekuatanmu. Ya, saudara. Jadi saudara, mengasihi Tuhan itu segenap, ya, seutuhnya, saudara. Bukan setengah-setengah, bukan sepenggal-sepenggal, bukan rasa-rasa, ya. Kita mau mengasihi Tuhan, saudara, ya, tapi setengah-setengah, ya. Kita mengasihi Tuhan, kata firman Tuhan, harus dengan segenap.
Artinya seutuhnya, segenap hati kita, segenap apa? Jiwa kita, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita, ya. Jangan tubuh kita ada di ibadah, tapi hati kita tidak ada di ibadah. Pikiran kita tidak ada di ibadah. Dan kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Ya, banyak tantangan-tantangan dalam kita mengaplikasikan kasih kita kepada Tuhan. Ya saudara, banyak hal contoh-contoh. Ya saudara, bagaimana kalau dikatakan Tuhan mau ya kita melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Dalam hukum kasih yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan Allah kita. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, mengasihi Tuhan. Ya. Penjabaran dalam hukum Taurat yang sudah dirangkum oleh Tuhan Yesus dalam hukum mengasihi Tuhan ini, kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 20. Mari membuka bersama-sama dalam kitab Keluaran. Keluaran pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Keluaran, ya mari kita akan membaca ayat-ayat ini dalam Keluaran pasal 20 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita. Ini hukum Tuhan yang disampaikan dan sudah dirangkum oleh Tuhan Yesus dalam hukum yang terutama yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan Allah kita. Dikatakan firman Tuhan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini penjabaran bagaimana ketika kita mengasihi Tuhan Allah kita, di dalamnya adalah tidak ada Allah lain di hadapan Tuhan, ya, tidak ada Allah lain di dalam hidup kita, saudara, ya. Kemudian dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dari 10 hukum yang disampaikan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ini, ya, kalau kita melihat bahwa 4 hukum pertama ini adalah berkaitan dengan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan Allah kita, ya, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Di dalamnya, dalam penjabaran ini, bahwa saya katakan tadi, ketika kita mengasihi Tuhan, maka tidak ada Allah lain dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah lain, tidak ada berhala-berhala dalam kehidupan kita. Hanya kita menyembah kepada Tuhan Yesus. Hanya kita mengagungkan Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Saudara, dikatakan tidak boleh buat patung untuk sesembahan, saudara, ya. Tidak boleh. Itu adalah berhala di hadapan Tuhan, ya. Namun berhala-berhala sekarang banyak, ya, bukan hanya berupa patung. Apa yang menjadi fokus
fokus kita, yang kita utamakan selain daripada Tuhan, itu bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita menomorduakan Tuhan dan mengutamakan pekerjaan kita, maka itu juga bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Uang bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Orang melupakan Tuhan hanya untuk mengejar uang dan sebagainya. Ya, itu bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mau mengasihi Tuhan, maka tidak boleh ada hal yang lain yang menjadi utama dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang harus menjadi satu-satunya yang utama dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan di sana bahwa jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita tidak akan pakai nama Tuhan dengan sembarangan, saudara. Kita tidak akan mengucapkan janji-janji dan kemudian mengatasnamakan Tuhan lagi. Demi nama Tuhan, ya, kita berkata, ya, kalau orang bilang demi Tuhan, ya, apalagi kalau misalnya ada peristiwa-peristiwa pencurian atau kedapatan melakukan sesuatu yang salah, kemudian bertanya, betul nggak ada backing, demi Tuhan nyanda. Padahal ternyata ada pakai nama Tuhan dengan sembarangan, bahkan berdusta, kelihatan supaya orang percaya pakai nama Tuhan, ya. Bahkan orang pun pakai nama Tuhan untuk membuat orang berbelas kasihan, ya. Ya, misalnya coba pinjam atau sebagainya, saudara. Kemudian, nanti minggu depan, demi Tuhan kita ganti, demi Tuhan, ya, demi Tuhan Yesus. Saudara, pakai nama Tuhan untuk hal-hal yang salah, pakai nama Tuhan untuk supaya urusan-urusan kita lancar, padahal dengan manipulasi, dengan tipu daya. Tidak boleh, saudara, ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, dikatakan tidak memakai nama Tuhan dengan sembarangan, saudara, ya. Berapa banyak orang, ataupun mungkin kita menyadari bahwa kadang kita juga seperti itu, ya, kita pakai bawa nama Tuhan malah, ya, agar supaya urusan kita lancar, padahal dengan segala tipu daya, dengan tujuan manipulasi, saudara, ya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sebut nama saya saja dengan sembarangan tidak masalah, ya, saudara. Tapi jangan nama Tuhan, amin. Jangan nama Tuhan dipakai, ya, apalagi pakai untuk berdusta, ya, memanipulasi dan sebagainya. Hormatilah Tuhan, ya, saudara. Namanya adalah nama yang kudus. Jangan, saudara, sembarangan, ya. Nama Tuhan disandingkan dengan makian lagi, ya. Apalagi misalnya saudara tiba-tiba jalan tersandung, kemudian saudara, darah Tuhan Yesus. Tiba-tiba berapa menit kemudian, makian, ya, PP dan sebagainya itu keluar, saudara. Ya. Mari kita menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Amin. Hukum yang terutama. Kemudian dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya, saudara, Alkitab sudah memberikan pengertian kepada kita bahwa 6 hari Tuhan bekerja, kemudian ada 1 hari yang dikhususkan Tuhan berhenti. Sedangkan Tuhan yang memberi gambaran, memberi contoh, memberi teladan bahwa dalam 1 minggu itu ada 7 hari, 6 hari dia bekerja, kemudian ada 1 hari di mana dia berhenti, beristirahat, menguduskan hari itu. Siapa tuh orang manusia melawang-lawang Tuhan, ya? Orang pegang kekuatan sampai di mana sehingga orang 1 kali 7 hari, ya, dalam 1 minggu itu full orang bekerja, sudah. Akhirnya orang sakit dan sebagainya. Tuhan sudah memberikan contoh, ya, dalam firman-Nya bahwa dia bekerja selama 6 hari dan hari ke-7 dia berhenti dan memberkati hari itu dan menguduskan hari itu. Artinya bahwa mari sebagai hari-hari yang telah ditetapkan Tuhan untuk kita memuliakan Tuhan, mari kita datang memuliakan Tuhan. Kita pakai benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Seperti hari ini,
Ketika hari ini dikuduskan untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuliakan Tuhan, mari kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Satu hari cuma, mungkin ketika ibadah pun secara ketika kita berkumpul dalam ibadah tidak memakan banyak waktu. Namun bagaimana hati kita, bagaimana kehidupan kita benar-benar diarahkan, ditujukan hanya kepada Tuhan, ya. Ingat, dari keseluruhan hukum Tuhan yang dimaksudkan untuk kebaikan kita, yang dimaksudkan supaya adanya keteraturan kehidupan kita, yang pertama adalah dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi ini tadi dalam penjabaran dalam 10 hukum tadi, ya. 4 hukum pertama dalam 10 hukum berkaitan dengan bagaimana mengasihi Tuhan Allah kita. Kemudian saudara, Yohanes 14 ayat 15. Mari kita melihat bagaimana bukti daripada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, dikatakan tadi, ya, kasihilah Tuhan Allahmu. Mungkin kita berkata kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, apa buktinya saudara kalau saudara mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata di sana. Yohanes 14 ayat 15 firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, ini Yesus sendiri yang berkata. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan baik, baca sekali lagi. Kita membaca dalam ayat ini, Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apakah firman Tuhan ini berkata kalau kita mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti satu perintahku, sebagian perintahku? Di situ dikatakan apa? Kalau orang mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Jadi saudara, tidak mudah saudara dengan berkata aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Sudahkah kita melakukan segala perintah Tuhan? Ini perjuangan. Karena itu kalau orang Kristen tidak berjuang untuk mengikuti segala perintah Tuhan, berarti dia tidak mengasihi Tuhan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kata firman Tuhan, Yesus sendiri yang bilang, dia berkata bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tidak hanya perintah-perintah Tuhan yang enak, tidak hanya perintah-perintah Tuhan yang hanya mendatangkan berkat, saudara. Tapi bagaimana kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, jadi tidak semudah kita bernyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Bagaimana? Apakah kita sudah melakukan segala perintah Tuhan? Kalau kita benar-benar mau mengasihi Tuhan, maka kita akan berjuang. Kita akan berjuang. Kita akan terus berjuang untuk melakukan segala perintah Tuhan. Karena itu bukti daripada kita mengasihi Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak berjuang menaklukkan dosa, bahkan mau hidup berkenan kepada Tuhan, berarti saudara tidak benar-benar mengasihi Tuhan, saya katakan, ya. Karena memang firman Tuhan mengatakan sendiri, Yesus yang mengatakan sendiri, kalau kita mengasihi Dia, maka kita akan menuruti segala perintahnya, termasuk perintah-perintah yang mungkin bagi kita sulit untuk dilakukan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukannya. Amin. Itu gambaran kalau saudara pacaran, kalau saudara ada dengan orang yang saudara kasih, saudara cintai, dia mau minta apa? Aduh, jauh le mau beli di sana. Karena orang yang kasih ada suruh, orang pergi, orang berusaha supaya dapat, supaya bisa memenuhi apa yang yang orang kasihi ini mau. Ya. Apa terlebih Tuhan? Amin.
Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, ya, inti dari seluruh hukum Tuhan, yaitu hukum kasih, masih di dalam Matius 22 tadi. Mari kita lihat ayatnya yang selanjutnya, ayatnya yang ke-39 sampai ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan Yesus sudah merangkum seluruh hukum dalam dua hukum, yaitu pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama kita manusia. Ya, saudara, dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adakah orang yang tidak menyayangi dirinya? Pasti semua orang sayang tompe diri. Pasti orang ingin merawat tompe diri. Amin. Pasti orang inginkan yang terbaik untuk tompe diri. Kalau dia lapar, orang kasih makan. Kalau dia haus, orang kasih minum. Kalau sokotor, orang pi mandi supaya bersih, orang rawat tompe diri. Kalau orang sedemikian mengasihi tompe diri, Tuhan bilang orang juga harus sama. Waktu orang mengasihi sesama, lakukan itu seperti orang mengasihi tompe diri sendiri, kata Firman. Dan penjabarannya mari kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat yang selanjutnya. Jadi 6 hukum yang sisanya itu berbicara tentang mengasihi sesama. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata di sana apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di dalam mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, di dalamnya ada menghormati orang tua kita. Amin. Menghormati orang tua kita, saudara. Karena firman Tuhan berkata waktu kita menghormati orang tua kita, maka kita akan memiliki umur yang panjang yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Saya berharap kita semua adalah anak-anak, ada sebagai orang-orang yang menghormati orang tua kita. Amin. Apapun latar belakang orang tua kita, seberapa mungkin tinggi atau rendah pendidikan daripada orang tua kita, ya, semaju atau mungkin tidak bisa mengikuti perkembangan zaman pun orang tua kita, mereka tetap orang tua kita. Amin. Mereka ditetapkan Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah keluarga tidak secara kebetulan. Ya. Ada begitu banyak orang pun, ya, anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Karena itu engkau bersyukur ketika engkau masih memiliki orang tua. Sampai hari ini, rawat, jaga, hormati, ya, apa yang mereka sampaikan kepada kita, tentunya hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena ketika kita menghormati orang tua, maka kita akan memperoleh umur yang panjang. Alkitab banyak, ya, memberikan firman, nasihat mengenai ini, ya. Jangan kita hina torongpe orang tua kalau dia so tua, kata firman Tuhan, ya. Ada dalam bagian firman Tuhan mengatakan jangan torong hina ibu kita apabila dia sudah tua, ya. Saudara, waktu dia kuat-kuat, orang minta bantuan. Orang tua menolong orang, orang tua yang membesarkan orang tua yang melahirkan orang. Tapi ketika orang tua so tua, ya, so tidak berdaya, butuh orang uluran tangan sebagai anak-anak, orang lupa, orang abaikan, ya, orang tidak mau rawat, orang tidak mau tolong. Saudara, saya mau membaca satu bagian tulisan berkaitan dengan orang tua. Saya harap kita memperhatikan semua. Ada satu bagian
ya, tulisan yang saya mau baca untuk kita berkaitan dengan orang tua. Apalagi ketika orang tua kita bukan masih muda lagi, tapi sudah menjadi benar-benar tua. Saya baca untuk kita boleh memperhatikan satu buah tulisan ini, supaya boleh juga menghentar kita. Oh, ternyata kita mau memikirkan bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak, ya, mau bertindak seperti apa terhadap orang tua kita. Ya. Ada satu bagian saya baca dalam satu tulisan, pernah ada yang menulis bahwa orang tua itu cuma satu, seorang ibu atau seorang ayah cuma satu bisa membesarkan sampai misalnya 11 anak, tapi 11 anak belum tentu bisa memelihara atau merawat satu orang ibu atau satu orang ayah. Ya, benar, kejadian banyak ya. Ada banyak DP anak tapi kasih yang DP mama terlantar, kasih yang DP papa terlantar. Padahal 11 atau 13 anak itu yang dilahirkan dia rawat sampai jadi orang bilang. Ya, mari saya mau membaca, kita memperhatikan. Di saat daku tua, bukan lagi diriku yang dulu. Maklumilah diriku, bersabarlah dalam menghadapiku. Di saat daku menumpahkan kuah sayuran di bajuku, di saat daku tidak lagi mengingat cara mengikat tali sepatu, ingatlah, hai anak-anak, ingat saat-saat bagaimana daku mengajarimu, membimbingmu untuk melakukannya. Jadi tulisan ini merupakan suara hati dari orang yang tua, ya. Kita perhatikan baik. Di saat daku dengan pikunnya mengulang terus-menerus ucapan yang membosankanmu, bersabarlah, mendengarkanku, jangan memotong ucapanku. Di masa kecilmu, daku harus mengulang dan mengulang terus sebuah cerita yang telah saya ceritakan ribuan kali hingga dirimu terbuai dalam mimpi. Di saat daku membutuhkanmu untuk memandikanku, janganlah menyalahkanku. Ingatkah di masa kecilmu bagaimana daku dengan berbagai cara membujukmu untuk mandi? Perhatikan baik ya, ada banyak juga saya mendapati ada orang tua yang sudah tua renta, sudah selesai mandi. Ya, perhatikan baik bagaimana orang tua kita pada waktu kita masih kecil juga mereka memandikan kita dengan baik. Di saat daku kebingungan menghadapi hal-hal baru dan teknologi modern, janganlah menertawaiku. Nah, berapa banyak orang, ya, anak-anak bilang, mama, ketinggalan zaman. Ya, langsung marah-marah. Mama baru bilang, selesai ajar akang dulu, mau WA bagaimana? Mama, wah, ketinggalan zaman. Menertawai. Renungkanlah bagaimana daku dengan sabarnya menjawab setiap mengapa yang engkau ajukan di saat itu. Jadi waktu orang kecil, kenapa begini mak? Kenapa begini mak? Mama dengan sabar menjawab. Masa satu orang so besar, ya, so ada teknologi mak cuma bilang si ajar kemari dang mbak SMS bagaimana? Aduh, langsung bilang dah ketinggalan zaman mak. Sudah coba mak. Kemudian di saat kedua kakiku terlalu lemah untuk berjalan, ulurkanlah tanganmu yang muda dan kuat untuk memapaku. Bagaikan di masa kecil mudaku menuntunmu melangkahkan kaki untuk belajar berjalan. Di saat daku melupakan topik pembicaraan kita, berilah sedikit waktu padaku untuk mengingatnya. Sebenarnya topik pembicaraan bukanlah hal yang penting bagiku, asalkan engkau berada di sisiku untuk mendengarkanku. Aku telah bahagia. Di saat engkau melihat diriku menua, janganlah bersedih. Maklumilah diriku. Dukunglah daku bagaikan daku terhadapmu di saat engkau mulai belajar tentang kehidupan. Dulu daku menuntunmu menapaki jalan kehidupan ini. Kini temanilah daku hingga akhir dari hidupku. Berilah aku cinta kasih dan kesabaranmu. Aku akan menerimanya dengan senyuman penuh syukur. Di dalam senyumanku ini tertanam kasihku yang tak terhingga padamu. Ini ungkapan tulisan dari seorang orang tua yang sudah tua. Tulisan ini
diakhiri dengan sebuah kalimat berkata, walaupun seseorang telah melakukan beribu-ribu kebajikan, tetapi tidak melakukan bakti kepada ibu dan ayah, kebajikannya hanyalah sia-sia belaka. Sama seperti hukum firman Tuhan, ya, dalam 10 hukum ini, hukum yang kelima dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan. Ini berkaitan dengan, ya, hukum yang kedua yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Itu adalah di dalamnya kita mengasihi dan menghormati orang tua kita. Ingatlah senantiasa, mari kita berbakti, apalagi selama orang tua kita masih hidup. Jangan sampai ketika orang tua kita sudah terbujur kaku, di dalam peti mati, pembaringan terakhir, ya, dari orang tua kita, kemudian kita menangis seolah-olah, ya, oh, aduh, belum ini, belum itu, penyesalannya luar biasa. Mari selama orang tua kita masih ada, kita berikan bakti kita dengan sebaik-baiknya, sebagaimana kata firman Tuhan, hormatilah orang tua kita supaya lanjut umur kita. Amin. Karena ada banyak orang yang mau dan ingin, tapi sudah tidak punya waktu, sudah tidak punya kesempatan, karena orang tua mereka sudah meninggal. Ada juga yang ingin, tapi mereka tidak tahu siapa orang tua mereka. Karena itu engkau yang memiliki orang tua sebagaimana bagaimanapun model orang tuamu. Mungkin engkau berkata dia paling cerewet dan sebagainya, tapi dia orang tuamu. Firman Tuhan tidak pernah berubah, engkau tetap harus menghormati dia sebagai orang tua. Amin. Selanjutnya, dalam ayat 13 dikatakan jangan membunuh. Kalau kita mengasihi sesama kita seperti diri kita, kita menghormati hidup mereka. Tuhan memberikan hukum ini menghargai hak hidup setiap orang. Jangan membunuh, saudara, ya. Ada orang dengan mudah, ya, apapun alasannya, karena mungkin ada kejadian-kejadian pembunuhan karena dilatar belakangi oleh dendam, ya, karena kesalahpahaman, sehingga terjadi pembunuhan, baik pembunuhan secara spontan maupun pembunuhan berencana yang sudah direncanakan. Tidak membenarkan hal itu. Alkitab berkata bahwa jangan membunuh. Tuhan menjamin hak hidup orang, hak hidup sesama kita. Amin. Kalau kita mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita, maka kita akan menghargai hidup orang lain. Kemudian selanjutnya, jangan membunuh, jangan berzinah. Tuhan juga menghargai kepemilikan. Kalau sudah ada suami, kalau sudah ada istri, ya, setialah dengan istrimu, setialah dengan suamimu, sebagaimana ungkapan janji nikah yang disampaikan di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh umat-umat Tuhan, bahwa engkau akan setia sampai maut memisahkan, maka tentunya tidak ada persinahan di dalamnya. Karena engkau mengasihi. Tadi mengasihi orang tua, sekarang mengasihi pasangan. Ya, tidak ada persinahan dalam bentuk apapun dalam penjabaran kalau saudara hukum, ya. Ada persinahan-persinahan dalam bentuk apapun, ya, tidak dibenarkan. Kemudian jangan mencuri. Hargai kepemilikan orang lain, hargai milik orang lain, bukan tong punya yang tong ambil, saudara, ya. Tuhan menjamin dalam hukumnya. Makanya saya katakan bahwa hukum dibuat supaya adanya keteraturan, adanya keamanan. Demikian juga Tuhan memberi hukum, Tuhan tidak biarkan, ya. Tuhan mengatakan dalam hukumnya jangan mencuri, hargai milik orang lain, kalau bukan tong punya jangan tong ambil, ya. Jangan sembarangan, saudara. Dapat lihat, aduh, tidak ada DP tuang, ambil juga, saudara, ya. Zaman sekarang, ya, orang setanam gagah-gagah, indah-indah tubuhnya, orang dengan gampangnya pipan curi. Buka mata bangun pagi mau basirang buka hiso ndak ada. Ya Tuhan, ya, so melanggar hukum Tuhan. Dikatakan jangan mencuri, mau dipancuri.
yang bukan punya. Ya kalau bukan torang punya, torang ambil pancuri itu. Tuhan berkata jangan mencuri. Ini kalau torang mengasihi sesama kita, jangan ambil orang punya. Ya. Kemudian apa lagi dikatakan? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saudara, Alkitab menjamin ini kalau torang mengasihi. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan ucapkan saksi dusta, ya. Karena orang bertemang dengan orang yang berbuat salah, orang berdusta. Ya, oh dia tidak backing, saudara. Saksi dusta. Kemudian apa lagi? Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Hei, seorang punya. Jangan orang ingini. Sudah. Tahu-tahu sudah istri orang, ya. Ya. Tahu-tahu sudah laki orang ingini. Firman Tuhan bilang jangan mengingini, ya, rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Ada istilah pelakor, perebut laki orang, perebut bini orang, saudara. Ya, dan bangga, saudara. Ya. Lalu Tuhan bilang, jangan mengingini. Dan ketika kita mengasihi sesama kita seperti diri kita, maka kita juga menghargai, ya, yang bukan milik kita. Ya, itu kita tidak ambil. Ya. Kalau sudah punya orang lain, ya, sudah dimiliki orang lain, seperti dia sudah punya suami, sudah punya istri, jangan tolong ingini, ya. Ini melanggar hukum yang ke-10, mengingini milik sesama. Ya, berarti orang tidak mengasihi sesama kita manusia. Jadi apapun, saudara, karena kalau orang mengasihi DP diri kan, dia tidak akan mau, ya. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 7 ayat 12. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 12. Coba satu orang tolong baca Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, perhatikan baik, isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi juga adalah dikatakan apapun yang orang inginkan orang perbuat kepada orang tidak mau orang perbuat, jangan orang bekeng bagi itu pada orang. Jadi apapun yang orang inginkan orang perbuat kepada kita, perbuat demikian juga kepada mereka. Kalau orang ingin dihormati, mari orang mulai menghormati orang. Kalau orang ingin dihargai, mari orang menghargai orang. Kalau orang ingin didengar, mari orang mendengarkan orang lain. Kalau orang ini mau orang pancuri, orang pe barang, jangan tukang bapak curi. Ya. Sehingga hukum tabur tuai berlaku. Tuh, dia pancuri orang pe bunga-bunga. Dia gagak rawat indah-indah di rumah. Ya. Kemudian tiba-tiba ada orang ambil dia pe bunga lagi. Dia marah-marah. Ya. Padahal dia juga tukang bambe. Ya, saudara. Ini contoh karena memang hari-hari ini kan orang lagi merawat bunga. Banyak sebenarnya contoh, ya. Orang dengan gampang saja, ya. Orang pelihara bayi-bayi itu anjing, ya. Sudah tiba-tiba dong potas supaya dapat doi, ya. Saya bawa di rumah makan. Bayangkan, saudara, tidak menghargai kepemilikan daripada orang lain. Kalau orang ingin orang lain perbuat, ya, baik, maka perbuatlah baik kepada mereka, kata firman Tuhan, ya. Kalau orang ini mau orang bikin jahat, orang juga jangan bikin jahat orang lain. Itu kata firman Tuhan. Itu inti juga dari seluruh hukum Tuhan. Ya, jadi hukum Tuhan yang dirangkum dalam 2 hukum, mengasihi Tuhan di hukum yang pertama, kemudian mengasihi manusia sesama kita seperti diri kita sendiri, ini dilambangkan dengan satu simbol. Karena itu, saudara, vertikal kepada Allah, horizontal kepada sesama, dilambangkan dengan satu simbol, yaitu salib. Di mana di salib, di dalamnya terkandung apa, saudara? Terkandung pengorbanan, terkandung penyangkalan diri, terkandung kesadaran dan ketaatan kepada kehendak Tuhan.
Karena kalau orang mau mengasihi Tuhan, orang mau mengasihi manusia butuh pengorbanan, saudara. Kadang-kadang memang orang dimau, tapi harus korban perasaan, korban banyak hal untuk melakukan kehendak Tuhan. Ada pengorbanan, ada penyangkalan diri, ada kesadaran, ada ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi sebagai kesimpulan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum-hukum Tuhan itu penting. Mari orang menjadi pribadi-pribadi yang sadar dan taat akan hukum-hukum Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari kalau orang mengasihi Tuhan, orang akan melakukan segala perintah Tuhan. Kalau orang mau mengasihi sesama, maka apa yang orang inginkan orang perbuat kepada kita, perbuat juga demikian kepada orang lain. Mari kita mau menyatukan hati kita. Kita mau berdoa saat ini. Saudara, mungkin hari-hari ini engkau belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya percaya memang butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh tekad yang kuat untuk memastikan kita mau melakukan seluruh kehendak Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena itu kita mau datang di hadapan Tuhan saat ini. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Tuhan, aku mau terus belajar. Aku mau terus menyelaraskan kehidupanku dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Aku tidak menjadi orang Kristen yang hanya berucap saja mengasihi Tuhan, tapi benar-benar berjuang dan terus berjuang. Sehingga Engkau mendapati kami ada dalam perjuangan iman untuk melakukan seluruh kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih